Cuman saya cukup memahami kalau pada akhirnya Prabowo juga ingin merangkul PDIP. Ini mungkin sangat terkait dengan bagaimana mengorkestrasi partai koalisinya di dalam. Karena ada kemungkinan mungkin akan ada satu partai politik yang agak nakal dan sulit untuk dikendalikan. Siapa Butuh PDIP sebagai partner di situ. Sebagai partner yang bisa dipastikan akan mendukung segala hal yang nantinya berkaitan dengan kepentingan politik Prabowo Subianto. Jadi apa yang disampaikan oleh Ferry ini kan hanya terkait bagaimana oposisi dan pemerintah. Tapi saya justru membaca Prabowo sepertinya sudah mulai melihat ini ada partai-partai yang akan muncul, yang akan resisten, yang agak sulit dikendalikan dan bisa jadi oposisi dari dalam. Jawabannya di situ PDIP sebagai partai pemerintah. Baik, Bung Habib. Ini juga Prabowo memang membutuhkan PDIP karena ada potensi partai nakal gitu. Jadi kurang tepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyajikan video ini yang lagi update, guys. Ada Bang Deddy Sitorus dan juga banyak yang lain, juga ada Mas Adi Prayitno. Ini membicarakan soal oposisi PDIP atau gabung dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, guys. Karena ini sangat menentukan nantinya. Oke, langsung saja kita simak saja, guys. Jadi apa jadinya dan kepada siapa balance itu akan disampaikan kalau semua berada dalam kubu pemerintahan? Ya, saya pikir publik bisa kehilangan harapan karena komposisi yang dibutuhkan publik persis dengan keberadaan PDIP dengan 16% pemenang pemilu dan itu akan cocok sebagai alternatif publik dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan publik. Kalaulah PDIP memilih bergabung, kemana lagi publik akan mengadu? Semua sudah di perahu yang sama. Dan dalam catatan saya misalnya, tidak ada juga pemerintahan yang efektif kalau semua bergabung. Malah betul-betul menjalankan pemerintahan terkesan akan membingungkan. Karena begini, dia adalah koalisi pemerintah, tetapi mengkritik pemerintah di parlemen. Bagaimana publik bisa mencernanya? Tapi kan ada juga fungsi balance di DPR kan? Ya. Misalnya dulu pernah dilakukan oleh PKS. PKS tetap ada koalisi di Pak SBY tapi mengkritik Pak SBY. Publik mengalami ini betul-betul dalam bangunan koalisi atau bangunan oposisi. Dan itu tidak mengembangkan dan tidak bermanfaat juga bagi PKS setelah itu dilakukan, bahkan juga tidak sehat bagi pemerintahan karena strateginya harus sejalan, sebangun begitu ya. Nah, menurut saya dengan data itu sebenarnya pilihan paling bagus bagi PDIP adalah tetap bersama publik menyuarakan tanpa harus betul-betul gontok-gontokan, tidak diperlukan gontok-gontokan. Yang diperlukan bagaimana menjadi posisi yang baik dengan strategis yang baik dan publik bisa melihat bahwa ke depan kalaulah pemerintahan tidak berjalan dengan baik, pilihan kami adalah alternatifnya. Kalau pemerintahan berjalan baik, mohon maaf PDIP nanti dulu kami akan lanjutkan dengan pemerintahan. Kan konsep politik ketatanegaraan kita sesederhana itu. Dan pilihan saat ini adalah jika pemerintahan betul-betul berjalan tidak sesuai dengan amanah rakyat, pilihannya pasti oposisi. Oke, baik. Adi Pras, jadi kalau semuanya bergabung nilai plus minusnya seperti apa? Saya mau komentar dua hal, Bang. Tanpa PDIP bergabung dengan Prabowo sekalipun, sebenarnya nasib oposisi di parlemen bisa wassalam. Karena kalau bisa dipastikan PKB dan PKS plus Nasdem juga bergabung, ini kekuatan di parlemen sudah mayoritas 84%. Setahu saya, keputusan-keputusan strategis dan penting di DPR bukan persen to persen yang kemudian resisten protes terkait dengan kebijakan pemerintah ataupun menteri, tapi voting. Mekanisme voting itulah yang kemudian melahirkan satu keputusan, sekalipun dia polemik, sekalipun keputusan itu ditolak, dia kemudian sah menjadi regulasi. Itu yang saya sebut sebagai kabar buruk sebenarnya. Cuman saya cukup memahami kalau pada akhirnya Prabowo juga ingin merangkul PDIP. Ini mungkin sangat terkait dengan bagaimana mengorkestrasi partai koalisinya di dalam. Karena ada kemungkinan mungkin akan ada satu partai politik yang agak nakal dan sulit untuk dikendalikan. Butuh PDIP sebagai partner di situ. Sebagai partner yang bisa dipastikan akan mendukung segala hal yang nantinya berkaitan dengan kepentingan politik Prabowo Subianto. Jadi apa yang disampaikan oleh Ferry ini kan hanya terkait bagaimana oposisi dan pemerintah. Tapi saya justru membaca Prabowo sepertinya sudah mulai melihat ini ada partai-partai yang akan muncul, yang akan resisten, yang agak sulit dikendalikan dan bisa jadi oposisi dari dalam. Jawabannya di situ PDIP sebagai partai pemerintah. Baik, Bung Habib. Ini juga
Prabowo memang membutuhkan PDIP karena ada potensi partai nakal gitu. Jadi kurang tepat ya apa yang disampaikan Bung Adi Pray dengan praktek yang ada di DPR ya, bahwasanya perumusan undang-undang itu hampir nggak ada yang voting memang kok. Nggak ada yang voting. Tapi perumusan sikap masing-masing itu kan memang di pasal per pasal. Jadi memang person to person, orang ke orang. Ini dalam konteks perumusan undang-undang ya. Misalnya legislasi ya. Banyak sekali usulan-usulan perbaikan undang-undang yang memang disampaikan oleh person-person tersebut gitu loh. Lalu dalam konteks misalnya pengawasan. Kalau dalam konteks pengawasan kan kita nggak ngomong voting ya. Yang paling penting adalah apakah dengan keputusan bulat misalnya yang diperoleh lewat voting atau dengan pendapat orang per orang, apakah bisa berpengaruh terhadap kebijakan yang dibikin pemerintah? Sangat bisa dan sangat sering dan sangat sangat signifikan perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan masukan orang person to person. Saya punya segudang datanya kalau teman-teman mau challenge ya. Banyak sekali datanya. Selama 5 tahun kami di DPR. Baik, sebentar. Bung Deddy, jadi seandainya kemudian bergabung, PDIP bergabung di pemerintahan, itu pertanggungjawabannya kepada pemilih-pemilih PDIP akan disampaikan seperti apa? Ya, dengan menjalankan fungsi sebagai partai politik dan sebagai partai politiknya ANSI dan sebagai kekuatan di parlemen tentunya. Jadi jangan dulu ngambil kesimpulan lah kalau soal itu, karena kita belum sampai pada kata putus ya. Apakah berada dalam pemerintahan menjadi penyeimbang yang konstruktif atau penyeimbang check and balances, atau mendukung pemerintah tapi tidak di dalam kabinet misalnya, kan ini kan masih banyak pilihan. Dan saya ingin kembali lah, kita memang pola pikirnya harus berpikir bagaimana penyelenggaraan ketatanegaraan kita nih. Tadi dengan asumsi bahwa kita kabinet presidensil, tentu penyeimbang itu adalah lembaga legislatif. Ini cara berpikir dulu gitu loh. Nah, kalau bicara tentang oposisi, apa sih kekuatan PD Perjuangan di oposisi dengan 16% lawan 14%? Ketika bicara Nggak ada artinya juga gitu ya? Voting juga nggak ada. Lihat juga kemarin di Balek bagaimana ketika dalam revisi undang-undang pilkada untuk bicara aja dibatasin tuh sama pimpinan Balek. Nggak banyak gunanya juga. Tetapi apakah kita memilih untuk kemudian melebur begitu saja, kan belum sampai ke sana. Masih ada waktu untuk kita memikirkan secara serius. Masih banyak hal yang akan dibicarakan tentu ke depannya gitu. Tapi kalau pribadi saya melihat memang yang namanya kekuasaan itu harus ada penyeimbang. Ambil contoh kemarin tuh kebijakan tentang ekspor pasir laut misalnya. Tiba-tiba keluar aja tuh barang. Saya tanya di Komisi 6 ada dibicarakan nggak dengan Menteri Perdagangan? Nggak ada. Dengan Komisi 7 ada nggak? Dengan SDM nggak ada. Dengan Komisi 4 dengan KKP nggak ada. Tiba-tiba udah muncul tuh barang. Seludupan kayak gitu bisa terjadi. Dan kita melihat bagaimana belakangan ini memang karena begitu besarnya partai dalam pemerintahan, yang namanya revisi undang-undang pilkada kemarin, lalu kita melihat omnibus law juga kan, banyak hal yang sebenarnya ya sebagai secara kelembagaan ini kita sedang belajar. Kita semua sedang belajar. Bagaimana sih formulasi yang tepat? Apakah memang kekuatan kelompok kritis oposisi oposan itu memang kita letakkan pada para intelektual seperti mereka, akademisi, NGO, media dan sebagainya. Kita masih menempuh langkah menuju bagaimana sih peradaban politik paling bagus. Gitu ya. Tadi saya udah kasih contoh. Waktu Ibu Mega presiden saja pun partai karena berdasarkan ideologi, sementara pemerintah harus berdasarkan kepentingan gitu ya. Maka kita memilih untuk melakukan. Baik, Bung Doli. Jadi kalau lihat tadi ada ketidakyakinan bahwa ini juga pasti ketika semuanya bergabung pasti juga akan ada friksi-friksi lah kira-kira. Apa yakin bakal solid juga sebetulnya sih? Ya saya kira gini, definisi ketidaksolidan itu apa dulu? Kalau misalnya menghadapi satu pembuatan undang-undang, ya kemudian ada partai-partai politik berbeda pandangan gitu ya, terus kemudian itu disimpulkan tidak solid, ya itu terlalu sederhana. Nah itu yang tadi saya katakan tadi, yang penting ada tidak komitmen di antara semua pemimpin-pemimpin kita ini ya, bahwa kita ini harus siap juga berbeda, siap berargumentasi, tidak baperan kalau dikritik dan segala macam seperti itu gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga jangan kemudian terjebak terus ya dengan istilah tadi ya, koalisi dan oposisi itu.
kita kembalikan aja ke tracknya ya. Kalau nanti seandainya lagi, misalnya teman-teman PDIP gabung di pemerintahan ya memang harus terus disuarakan bahwa DPR itu fungsinya adalah check and balances, baik itu atas nama institusi perwakilan partai maupun individu-individu, karena anggota-anggota DPR ini kan tanggung jawabnya bukan hanya sama partai, tapi terhadap pemilihnya, konstituennya yang bisa jadi pada kasus-kasus tertentu suara di daerah-daerah itu berbeda dengan apa keputusan yang diambil di Jakarta misalnya begitu ya. Nah jadi yang saya kira apa ya, dan saya kira juga ini ya teman-teman tadi disebutkan apa namanya akademisi, praktisi, teman-teman NGO dan segala macam. Ini kan juga bisa mendorong supaya terjadinya tetap sistem presidensial ini bisa berjalan. Gitu. Oke. Tapi yakin ya bahwa balance itu bisa disuarakan oleh kelompok-kelompok di luar pemerintahan ya? Ya tadi itu satu komitmen, yang kedua keteladanan. Keteladanan. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi yang dibicarakan oleh para politisi kita yang diwakili oleh dari beberapa partai kita, dari Gerindra dan juga PDIP, Bung Deddy Sitorus, dan juga tadi siapa saya lupa dari Gerindra, bahwa akan direncanakan pertemuan dari tokoh-tokoh elit partai Gerindra dan juga PDIP, dan akan membahas tentang apakah satu meja atau beroposisi di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan jika itu terjadi satu meja atau gabungnya PDIP di pemerintahan, ditakutkan akan sulit rasanya masyarakat bisa mengadu aspirasi kepada pemerintah. Menyinggung hal tersebut, Bung Ferry Amsari mengatakan seharusnya PDIP cocok sebagai pegangan masyarakat untuk mengadu aspirasi kepada pemerintah. Oke, semoga nanti bisa ketemu kepada elit-elit dua partai itu dan bisa membawa manfaat kepada Indonesia maju dan masyarakat. Oke, semoga mengedukasi masyarakat Indonesia tetap maju, Nahdlatul Ulama juga tetap maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.